Kepala desa ditekan, kamu kalau ndak dukung ini dana desa tahun sekian, kamu harus laporan pertanggungjawaban. Wis sampean duduk kades, nek aku kades, aku jelas ngerti. Siapa yang mengondisikan, siapa yang merekrut, yang beberapa kali mengondisikan, mengiming-imingi mau memberikan proyek. Siapa coba? Kalau ada ini dan udah selesai permainan. Mengakui kehadiran Prabowo dan Gibran berkali-kali berarti sudah diakui de facto dan de jure. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang di pondok saya. Apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Buzzer RP, Buzzer React Politik. Jadi kita akan mereaction video-video tentang politik, perkembangan politik. Terutama kali ini kita akan melihat Memanggil kepala desa ditekan, kamu kalau ndak dukung ini dana desa tahun sekian, kamu harus laporan pertanggungjawaban. Bahkan ada juga laporan ke kami. Kepala desa diminta menghubungi kepala desa yang lain, diancam harus ikut memenangkan. Orang udah dicekokin amunisi, semua lurah kan udah viral. Seluruh kades udah direkrut sebelum pilihan. Nih, situ kades apa bukan? Tak cerita nih yang sebenar-benernya. Yang nyekokin amunisi siapa? Yang merekrut dan mengondisikan itu siapa? Di sini saya tanya. 01, 02, apa 03? Wis sampean duduk kades, nek aku kades, aku jelas ngerti. Siapa yang mengondisikan, siapa yang merekrut, yang beberapa kali mengondisikan, mengiming-imingi mau memberikan proyek. Siapa coba? Kalau saya yang jelas 02 itu belum pernah mengondisikan kita. Belum pernah ngundang kita. Tapi ada yang pernah selain 02. Saya nggak mau nyebut. Ya, dirungokna ge karena kowe kudu kades, nyong kades. Ngerti? ternyata selain 02 itu ada yang pernah mengkondisikan untuk hajatan Pilpres ya Pak Kades Gaul. Aduh. Wah ini seru ini, apalagi di kubu sebelah itu kedua-duanya selalu ngomong penggeraan di lurah-lurah se-Indonesia atau apa gimana gitu. Ini capres Kades sangar ini. Kalau ada ini dan udah selesai permainan. Hancur semua lawan. Legenda juga. Legenda hukum semua. Oh, ini tim hukum dari Paslon 02 yang berangkat ke MK ini ya. Keren. Perdebatan keabsahan capres dan cawapres harus dihentikan karena sudah berlalu. Saya kasih contoh. Sekiranya yang keluar sebagai pemenang adalah capres 01 atau capres 03, apakah setelah menang capres 01 misalnya sebagai pemenang akan mengatakan bahwa capres 02 tidak sah? Apakah dia mengatakan bahwa capres 02 yang ikut berdebat tidak sah? Pasti tidak akan ngomong. Pasti pemenang misalnya 01 tidak akan mempersoalkan lagi keabsahan 02. Sebab kalau dipersoalkan berarti 01 berdebat dengan capres 02, misalnya kalau dianggap tidak sah berarti debat tersebut tidak sah. Padahal debat capres tersebut adalah keharusan menurut undang-undang, debat yang sah tentu. Ya. Jadi perdebatan soal capres sudah selesai dengan tidak adanya protes dari capres
1 dan Capres 3 dan partai pengusungnya waktu debat mengakui kehadiran Prabowo dan Gibran berkali-kali, berarti sudah diakui de facto dan de jure. Ya, ini Dr. Hotman Paris ini juga salah satu tim hukum dari Anies kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak tahu, apalagi di rapat terakhir itu ada di status di Instagramnya Prof Yusril itu ada Hotman Paris juga. Tapi yang jelas Hotman Paris ini salah satu pengacara kondang top yang juga pendukung di garda terdepan untuk Prabowo Gibran. Keren. Semangat Bang Hotman. Agenda. Oh ini loh maksudku. Kalau ada ini dan udah selesai. Janggar blunder lagi. Dan nggak perlu takut. Orang salah tidak perlu takut. Orang salah tidak perlu takut. Orang salah tidak perlu takut. Tidak akan terjadi rame-rame. Orang benar, maksudnya. Orang benar tidak perlu takut. Ya, orang benar dan orang salah. Oh iya, benar dan orang salah nggak boleh. Jadi maksud saya benar dan salahnya mari kita uji. Jadi di situ kemudian kita akan bicara begini. Ya, gimana ya Pak Ganjar ya? Ya kalau kemarin itu banyak sebelum Pilpres itu banyak blunder. Setelah melihat ini kok jadi saya ya udah nggak apa-apa blunder lagi. Proses penyelidikan akan dilakukan. Aduh, ampun, Mak. Kita semuanya bisa belajar dari Pak Prabowo bahwa sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang di pondok saya setelah dari DPP PAN. Apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Beliau menyampaikan, Gus, saya pengen mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya pengen mengembalikan hak rakyat Indonesia sehingga bangsa ini bisa tersenyum. Sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah Gus. Kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya. Saya ingin mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto. Sehingga bagi kami, bangsa Indonesia punya harapan. Ketika kami mendukung dan Bapak menjadi presiden yang luar biasa untuk bangsa ini. Pintu surga kami terbuka melalui kepemimpinan Bapak Prabowo. Itulah kenapa kalimat sumpah di atas undang-undang. Demi Allah, baru kemudian menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ciri orang beriman adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Wow. Pak Prabowo ingin di akhir hayatnya bermanfaat dan mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo juga ingin beliau mati dengan keadaan tersenyum karena Indonesia sudah kembali ke masa kejayaannya. Pak Prabowo. Keren banget. Ini orang yang sangat menginspirasi ya. Sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, yang sabar sekarang. Ya, yang sabar. Ini, itu tadi Pak Anies lagi ngobrol sama siapa ya? Kalah ya. Bapak punya kesempatan untuk bisa pergi kemana saja. Kita tahu itu karena Bapak pengusaha yang sukses. Bapak bisa menikmati apa yang Bapak mau. Tapi kenapa Bapak berpayah-payah seperti ini? Ya kita juga tidak bisa merubah watak kepribadian di mana kita
dilahirkan, kita dibesarkan, kita dibentuk. Saya dari sejak kecil, mungkin saya dibesarkan dalam keluarga pejuang, ya. Seluruh kehidupan saya dari kecil itu bicaranya adalah Republik Indonesia, ya kan, pengorbanan untuk membela negara dan rakyat, keluargamu yang gugur untuk merah putih. Jadi suasana merah putih, suasana. Jadi saya kira ini bagian dari saya, sehingga Bapak. Wow, ini video lama dari Fadlizon, dan yang saya lihat dari video ini dan Prabowo yang sekarang adalah Prabowo tidak berubah. Ucapannya ya selalu itu dalam hal ya dia nggak didesain, nggak diada-ada gitu ya. Jiwa patriot sejak embrio memang. Sebut Indonesia hanya penonton, menurut Retno koreksi retorika kosong Anies. Jika kepercayaan dari ibu dan bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google. Salah satu penulis di Straits Times tanggal 1 Januari lalu menyampaikan antara lain, saya quote, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol karena mampu menavigasi ASEAN melewati lanskap geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Wow, ya kalau aduh Pak Anies, gimana ya? Ya kita tahu lah Bu Retno itu, Bu Menlu itu gimana vokalnya tentang Israel, Palestina, Gaza, dan isu-isu internasional beliau sangat vokal. Dan kebijakan-kebijakan di secara internasional itu Indonesia urun rembuknya banyak loh. Tapi kok jenengan kok bilang gitu itu ya langsung dipendel sama Sri Kandinya Pak Jokowi. Aduh. Nah ini kenapa ya paslon 1 sering tidak akurat dan tidak nyambung. Nah iya, saya juga bertanya-tanya itu kenapa itu. Mungkin karena Anies pinter banyak ngomong, cocok jadi sales. Waduh. Ya wajar kalau Bu Retno ini tidak terima ya. Bu Retno jelas nggak terima lah, apalagi posisi beliau juga sebagai Menteri Luar Negeri. Banyak kok, serius banyak banget yang dilakukan oleh Bu Retno ini. Duh, lo aja menang dah. udah gue edit udah ribet kalau kalah. Besok-besok jangan diajak lagi dah, ribet, cari kesalahan orang mulu, kagak terima bar kayak kalah. Udah gue edit tuh, udah menang. Besok-besok dikat lagi. Dikat lagi, ya. Goblok. Jangan ikut lagi lo. Hei. Duh. Aduh. Udah, Anies menang mutlak. Udah. Besok-besok jangan diajak lagi dah. Ini cari kesalahan kampret orang mulu, bener. Kayak kalah. Udah gue edit tuh, udah menang. Untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba
menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies tuh. Prabowo yang dimaksud. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran, tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies, Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Zaman dulu. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu. Saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Keangkuhan ada pada Ganjar. Bang Rocky, ya saya dari dulu itu mengagumi cara berpikir logikanya Bang Rocky. Jadi entah saya setuju dalam hal perspektif di kubu yang sama atau tidak, tapi selalu saya mempelajari cara Bang Rocky ini berpikir. Kadang ya hal-hal yang di luar nalar kita saya sebagai orang biasa mungkin ya, itu belajar bagaimana logika, bagaimana memutar balikkan sesuatu itu bisa menjadi kerangka berpikir yang lain, dan itu menurut saya perlu. Itu saya belajar banyak sama Bang Rocky ini, apalagi closing statementnya tentang tiga orang ini tadi menurut saya oke juga.